Tapi belum di-record dah, Rul. Oh, udah. Kok nggak ada ininya? Share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya dan Monik ingin mempresentasikan tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menggunakan permainan. Lanjut, Nurul. Nah, di sini ada rumusan masalah yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu ada pengertian permainan dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip permainan dalam pembelajaran. Yang ketiga itu ada karakteristik permainan dalam pembelajaran. Yang keempat itu ada faktor-faktor penentu keberhasilan permainan dalam pembelajaran. Yang kelima itu ada macam-macam permainan yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir itu ada kekurangan dan kelebihan permainan dalam pembelajaran. Lanjut, Nurul. Nah, di sini materi yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian permainan. Permainan adalah bentuk permainan yang terstruktur, biasanya digunakan untuk hiburan atau kesenangan, dan biasanya dilakukan untuk hiburan kesenangan, dan kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Nah, permainan ini berbeda dari pekerjaan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan upah dan seni yang lebih sering merupakan ekspresi elemen estetika atau ideologis. Nah, namun perbedaannya tidak jelas dan banyak permainan juga dianggap sebagai karya atau seperti permainan profesional, olahraga atau permainan penonton. Atau seni seperti puzzle atau permainan yang melibatkan tata letak artistik seperti mahjong, solitaire atau beberapa permainan video. Belajar dengan main adalah kegiatan terpadu yang diintegrasikan dalam sebuah materi pembelajaran. Tindakan ini merupakan upaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan tujuan akhir mencapai pembelajaran yang sehat dan memperoleh mutu yang optimal. Next, Nurul. Nah, di sini ada prinsip-prinsip permainan. Yang pertama ini, permainan yang dikembangkan hendaknya permainan yang terkaitan langsung dengan konteks keseharian pendidikan. Dengan begitu, anak akan lebih mudah dalam memahami suatu materi pembelajaran. Yang kedua, permainan diterapkan untuk merangsang daya pikir, mengakses informasi, dan menciptakan makna-makna baru. Dengan permainan, anak bisa mendapatkan informasi yang baru dan materi-materi yang masih mereka ketahui secara kurang atau minimal, dan akan mendapatkan dalam permainan itu materi yang maksimal. Permainan yang dikembangkan haruslah menyenangkan dan mengasihkan, termotivasi dalam mengikuti permainan dan mendapatkan hasilnya di mana tujuan pembelajaran berhasil.
Yang keempat ada permainan dilaksanakan dengan alasan kebebasan menjalin kerjasama dengan peserta didik lain. Di sini dalam permainan, peserta didik dengan peserta didik lainnya akan menjalin kerjasama di mana mereka akan terjadi hubungan sosial di antara mereka. Selanjutnya Nurul. Yang kelima, permainan hendaknya menantang dan mengandung unsur kompetensi yang memungkinkan peserta didik semakin termotivasi menjalani proses tersebut. Dan yang keenam, penekanan permainan linguistik pada akuransi isinya, sedangkan permainan komunikatif lebih menekankan pada kelancaran dan suksesnya komunikasi. Dan yang terakhir, permainan dapat dipergunakan untuk semua tingkat dan berbagai keterampilan berbahasa sekaligus. Selanjutnya Nurul. Nah, di sini ada karakteristik bermain pada anak. Yang pertama itu bermain adalah sukarela. Nah, jadi yang kedua itu ada bermain adalah pilihan anak. Yang ketiga itu bermain adalah permainan yang menyenangkan. Dan yang keempat itu ada bermain adalah simbolik. Yang kelima itu adalah bermain adalah aktif dan melakukan kegiatan. Lanjut Nurul. Di sini terdapat faktor penentu keberhasilan bermain. Yang pertama yang pasti ada situasi dan kondisi, di mana situasi apapun dan dalam kondisi apapun permainan bahasa dapat saja dilakukan. Akan tetapi agar daya gunanya menjadi tinggi, hendaknya pelaksanaan permainan bahasa ini selalu memperhatikan faktor situasi dan kondisi. Terus yang kedua ada peraturan permainan. Setiap permainan pasti memiliki peraturannya masing-masing. Peraturan tersebut hendaknya jelas dan tegas, serta mengatur langkah-langkah permainan yang harus ditempuh maupun cara penilaiannya. Yang ketiga itu ada pemainnya yang pasti. Tanpa ada pemain, permainan tidak akan bisa terjadi. Dan pemain diharapkan memiliki sportivitas yang tinggi dan tidak sportivitas yang tinggi, keseriusan, kekuatan, keterlibatan aktif dalam permainan agar permainan dapat berjalan dengan baik. Terus yang terakhir itu yang pasti ada pemimpin atau wasit. Di sini pemimpin atau wasit bisa dalam pembelajaran bisa kita sebutkan kita sendiri sebagai calon guru nantinya, di mana kita sebagai guru harus bersifat netral dan harus memiliki wibawa, tegas, adil, serta dapat memutuskan permasalahan dengan cepat, serta menguasai ketentuan permainan dengan baik. Nah, di sini ada macam-macam permainan. Yang pertama itu ada teka-teki silang. Jadi di sini permainan teka-teki silang atau TTS memberikan keleluasan kepada siswa untuk mengekspresikan dirinya dalam kelompok yang dibentuk. Nah, siswa ini mempelajari materi melalui permainan ini, kayak TTS gitu. Nah, kedua itu ada berisik berantai. Jadi di mana mereka itu diberi suatu kata kayak misalkan aku pergi ke pasar. Nah, nanti teman selanjutnya itu bisikan kepada teman yang di depannya. Nanti setelah sampai di ujung, baru teman yang belakang itu menyampaikan apa yang didengarnya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada menyusun kalimat dari kata akhir. Dan yang keempat itu ada puzzle, dan yang terakhir itu ada scramble. Lanjut Nurul. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan permainan dalam pembelajaran. Yang
Untuk kelebihannya yang pertama, mainan dapat mengurangi kebosanan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, dengan adanya kompetensi antar siswa, dapat menumbuhkan semangat siswa untuk lebih maju. Dan yang keempat, permainan dapat membina hubungan kelompok dan mengembangkan kompetensi sosial siswa. Dan yang kelima, materi yang dikomunikasikan akan mengesankan di hati siswa, sehingga pengalaman keterampilan yang dilatih sukar dilupa. Selanjutnya Nurul. Risa. Nah, di sini ada kekurangannya. Jadi, di mana yang pertama itu jumlah siswa yang terlalu besar dapat menyebabkan kesukaran untuk melibatkan siswa dalam permainan. Yang kedua itu pelaksanaan permainan bahasa biasanya diikuti gelak tawa dan sorak-sorai yang dapat mengganggu pelaksanaan pembelajaran di kelas yang lain. Yang ketiga itu tidak semua materi dapat dikomunikasikan melalui permainan bahasa. Yang terakhir itu di mana permainan bahasa pada umumnya belum dianggap sebagai program pembelajaran bahasa, melainkan hanya sebagai selingan saja. Terima kasih, teman-teman. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa lanjutkan diskusi kita di WhatsApp grup. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, kelompok.